Sejarah lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1914. PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1965. Berawal dari ISDV. Berdirinya PKI diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada 1914, yaitu Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV. Pada awal pembentukan, ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Sneevliet mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme, komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sneevliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Syarikat Islam atau SI, organisasi besar di Indonesia saat itu. Sneevliet menyebarkan pemahamannya lewat Samaun, Alimin, Darsono, dan tokoh SI lainnya. Sejak bertemu Sneevliet pada 1914, Samaun langsung tertarik dan mulai belajar membaca serta bahasa Belanda. Segera setelah itu, Samaun menjadi sekretaris ISDV di Surabaya. Kemudian pada 1917, Sneevliet bertemu dengan anggota SI lainnya, yakni Darsono, yang kemudian juga ikut bergabung. Perpecahan Syarikat Islam. Pada perkembangannya, Samaun dan rekan-rekannya berniat untuk mengubah perjuangan Syarikat Islam ke arah komunis. Namun hal ini tentu tidak langsung diterima begitu saja oleh anggota SI lainnya, hingga akhirnya timbul perpecahan. Munculnya PKI merupakan akibat dari perpecahan pada tubuh Syarikat Islam menjadi dua kubu, yaitu si merah komunis dan si putih agamis. Samaun bersama anggota SI Merah dan tokoh komunis kemudian mengadakan Kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920. Hasilnya, nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH yang diketuai oleh Samaun dan Darsono sebagai wakilnya. Sedangkan yang menjabat sebagai sekretaris dan bendahara adalah orang Belanda. Empat tahun kemudian, yakni pada 1924, PKH mengadakan Kongres Komitmen ke-5
yang menghasilkan perubahan nama dari PKH menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak saat itu, PKI terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme Belanda. Akan tetapi, cara PKI melawan kolonialisme Belanda terkenal radikal dan condong anarkis. Sejak berdiri, PKI terlibat dalam beberapa pemberontakan, salah satunya peristiwa PKI Madiun pada 1948. Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun 1948, Kolonel Ahya Nasution melakukan operasi penumpasan pada 20 September 1948. Dilembagakan oleh Soekarno. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menghentikan dukungan dari sebagian rakyat Indonesia. Pada 1955, PKI ikut pemilu dan berakhir menduduki posisi keempat. 2 tahun berselang, Partai Masyumi yang merasa tersaingi menuntut agar PKI dilarang. Tidak berselang lama, terbentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang ditugaskan untuk menangkap ribuan kader PKI. Mengetahui peristiwa ini, Soekarno yang mendukung sayap kiri mengeluarkan undang-undang darurat. Pada 1960, Soekarno mencetuskan slogan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Lewat Nasakom, PKI pun dilembagakan oleh Soekarno. Namun, PKI akhirnya dibubarkan pada 1965 setelah peristiwa G30S.